Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Di video kali ini kita bakalan bahas saham salah satu bank yang cukup besar ya, yaitu Bank CIMB Niaga atau kode sahamnya BNGA. Nah, gimana kinerjanya BNGA? Apakah BNGA ini termasuk value stock? Dan apakah BNGA ini bagus untuk 10 tahun ke depan? Bakalan kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini dan supaya channel ini bisa terus tumbuh. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi BNGA ini termasuk saham perbankan second liner yang punya market cap 27 triliun rupiah. Dan valuasinya itu ada di 6 kali price to earning sama 0,6 kali price to book value. Ini emang kelihatannya murah banget dan kita bisa dapat gambaran kalau BNGA ini saham yang punya potensi untuk jadi beggar. Tapi soal murah atau enggaknya nanti bakalan kita hitung berapa harga yang wajar untuk saham BNGA berdasarkan potensi growth BNGA buat kedepannya. Oke, sekarang kita ke income statement. Kita lihat di sini pendapatan bunga bersihnya stagnan, sedangkan operating income-nya itu naik 6% year on year karena pendapatan non bunganya itu yang naik 22% year on year. Terus untuk pre-provision operating profit-nya itu bisa naik 8,1% year on year dan laba bersihnya itu bisa naik sampai 17% year on year. Ini pertumbuhan yang lumayan ya, nggak terlalu tinggi banget dan nggak terlalu rendah banget. Tapi cukup oke lah buat emiten yang price to earning-nya itu cuma 6 kali. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih panjang, selama 5 tahun terakhir BNGA ini bisa numbuhin net profit itu rata-rata 17% per tahun, sedangkan operating income sama PPOP-nya itu tumbuhnya lebih lambat. Ini artinya meskipun pendapatan mereka itu tumbuhnya pelan-pelan, tapi mereka juga bisa nekan pengeluaran yang ngebuat labanya itu bisa tumbuh lebih tinggi. Jadi overall nih dari segi growth, BNGA ini growth-nya sebenarnya memang nggak tinggi-tinggi banget. Tapi menurut gue masih worth it dengan valuasinya yang murah. Nah sekarang kita lihat rasio keuangan. Return on equity-nya itu 12% dan tumbuh dari tahun lalu ya, dan ini pertanda bagus. NIM atau net interest margin-nya itu turun dan menurut gue angka 4,5% ini agak kurang bagus. Terus untuk cost to income rasionya itu ada di 43%, turun dari tahun lalu dan menurut gua ini moderat, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah banget. Terus untuk CASA rasio itu ada di 65% dan ini lumayan bagus, apalagi ada kenaikan dari tahun lalu ya. Terus untuk loan to deposit ratio atau LDR-nya cukup oke di 80% dan non-performing loan atau NPL-nya itu ada di 3,5%. Ini sebenarnya agak tinggi ya, 3,5% ini termasuk agak tinggi, tapi nggak apa-apa, selama masih di bawah 4% itu artinya masih aman. Nah, bicara soal NIM-nya yang kurang, kalau kita bedah nih ya, portofolio kreditnya BNGA, ternyata ini karena mereka emang paling banyak minjemin uang ke segmen korporasi, dan segmen korporasi ini yang pertumbuhan kreditnya itu juga yang paling tinggi. Dan perlu kita tahu ya, kalau segmen korporasi ini segmen yang resikonya itu paling kecil, karena korporasi itu kan biasanya perusahaan gede yang kondisi finansialnya itu udah terbilang bagus. Jadi karena kredit segmen korporasi ini resikonya kecil, makanya bunga kreditnya pun juga kecil. Dan dengan mereka makin banyak ngasih kredit ke korporasi, ya wajar aja kalau bunga kreditnya itu turun dan ngebuat NIM-nya juga jadi turun. Dan emang kelihatan di chart yang ini. Kita bisa lihat ya kalau bunga kredit yang didapat sama BNGA itu dalam tren yang turun. Tahun lalu kita lihat di sini ya, bunganya itu bisa sampai 8,4% tapi pelan-pelan turun ke 7,8%. Terus untuk cost of fund atau bunga yang harus mereka bayar ke nasabah yang punya tabungan sama deposito di Bank Niaga, ini ada di 1,7% bunganya. Dan ini juga dalam tren yang turun ya. Sebenarnya untuk cost of fund ini makin rendah makin bagus. Artinya bunga yang harus mereka bayar ke nasabah yang punya tabungan sama deposito di Bank Niaga itu makin kecil. Tapi tetap aja itu belum bisa ngebantu net interest margin yang turun gara-gara bunga kreditnya itu turun. Jadi kalau menurut gua ini sisi lemahnya BNGA itu ada di kemampuan dia untuk cetak pendapatan bunga yang masih agak kurang. Terus untuk proyeksi mereka untuk tahun ini, kreditnya itu diproyeksiin tumbuh 7-10%. Terus untuk return on equity itu ada di kisaran 11-13%. Ini proyeksi yang menurut gue lumayan oke ya. Dan untuk net interest margin itu masih ada di sekitaran 4,6-4,7%. Yang artinya nggak beda jauh dari yang sekarang. Dan itu juga gambaran kalau komposisi kreditnya itu masih nggak akan beda jauh dari yang sekarang yang paling banyak nyasar ke korporasi.
Oke, sekarang kita bakalan hitung berapa harga yang wajar untuk beli saham BNGA untuk tujuan investasi jangka panjang untuk 10 tahun ke depan. Seperti biasa, kita bakalan pakai discounted dividend model, di mana kita bakal hitung harga wajarnya itu dari potensi dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat dari BNGA di masa depan. Untuk itu, kita perlu buat asumsi ya, berapa kira-kira growth dari labanya BNGA untuk kedepannya, berapa kira-kira price to earning-nya BNGA di masa depan, berapa dividen payout ratio-nya BNGA di masa depan, dan berapa return investasi yang kita mau dari BNGA. Oke, pertama kita buat asumsi growth. BNGA mungkin masih punya potensi growth, tapi mungkin nggak terlalu tinggi. Jadi di sini kita bakalan pakai asumsi yang juga nggak terlalu gede ya. Kita bakalan pakai 2%, 5%, sama 8% growth untuk masing-masing low, middle, sama high case. Untuk price to earning di tahun ke-10 nanti, kita juga bakalan pakai yang kecil aja. Karena growth-nya itu juga nggak tinggi, dan memang BNGA ini bukan bank yang jadi market leader. Market leader untuk bank swasta yang nyasarnya ke korporasi sama consumer itu masih dipegang sama BBCA. So, di sini untuk BNGA kita pakai asumsi 10, 12, sama 14 kali asumsi price to earning di tahun 2031 nanti, di 10 tahun ke depan. Terus untuk dividen payout ratio, selama 5 tahun terakhir rata-rata dividen payout rasionya BNGA itu ada di 45%. Jadi kita pakai aja 45% asumsi dividen payout ratio, dan untuk return on investment, kita mau return 13% per tahun dari saham BNGA. Oke, sekarang kita lihat. BNGA sekarang ada di harga 1085. Dan dengan asumsi yang kita buat barusan, boom, kita dapat kalau untuk 3 skenario ini, 3-tiganya hijau. Untuk low case harga wajarnya di 1128, untuk middle case harga wajarnya di 1589, dan untuk high case itu ada di 2240. Yang artinya, bahkan kalau yang terjadi ke depannya itu cuma skenario low case, labanya cuma tumbuh 2% per tahun aja, harga sekarang ini masih under value dan kita masih bisa dapat kira-kira return 13% per tahun. Sedangkan kalau yang terjadi ke depannya itu ternyata skenario high case, labanya bisa tumbuh kurang lebih 8% per tahun, itu harga wajarnya ada di 2240. Yang artinya BNGA ini punya potensi untuk jadi saham beggar. So, kalau menurut gua saham BNGA ini saham yang under value dan salah satu value stock yang cukup menarik buat investasi jangka panjang untuk jangka waktu kurang lebih 10 tahun ke depan. Tapi jangan lupa setelah nonton video ini ada baiknya kalian tetap do your own research untuk saham BNGA. Oke, itu dia ya tentang saham BNGA. Kalau kalian punya pendapat lain, punya opini lain tentang saham BNGA, silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Disclaimer ya, gue nggak pernah ngajak atau rekomendasiin untuk beli atau jual saham apapun. Jadi keputusan beli ataupun jual saham sepenuhnya di tangan kalian, dan apapun keputusan yang kalian buat di pasar saham itu bukan tanggung jawab gue. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.